Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmat Allah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di kuliah bisnis online, di bisnis kelas, di pertemuan ke-6. Tidak terasa sudah 6 kali pertemuan sekalian di tanggal 10 bulan Muharram. Ini tahun baru ya, tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Dan insya Allah sekalian pada pagi hari ini kita akan mulai how to start. Nah, saya udah mulai tombol startnya dipencet. Dan pada hari ini hari libur ya, hari libur nasional ya. Hari ini libur ya, tanggal merah kan? Libur. Ya, tanggal merah. Iya, Ustaz, libur. Beda-beda. Kalau sekolah saya malah kemarin libur sekarang masuk. Ada yang sekarang masuk besok libur. Oh gitu, siap. Karena kalender saya itu merah semua sekalian. Jadi nggak pernah tahu libur nasional kapan ya. Gitu ya. Oke sekalian, nikmat Allah SWT yang luar biasa ini, alhamdulillah hari ini sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan alhamdulillah hari ini dengan perjuangan beliau kita bisa memeluk agama yang sangat luar biasa, agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah kita hari ini beragama bukan karena bapak ibu kita muslim, bukan karena tetangga kita Islam, tapi karena memang dari hati nurani paling dalam. Dan sekalian, kita mulakan materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimat ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatit taini wa qahrir rijal. Kalian doa-doa itu coba dilazimkan ya maksur untuk menghilangkan malasan, terus menghilangkan belitan hutang yang tidak selesai itu tiap pagi dilazimkan pagi dan sore, atau yang biasa disebut al-masyuat ya. Nah, memang kalau pagi ini kuliah begini memang harus kejar-kejaran waktunya. Bangun lebih pagi, yang biasa bangun jam 4, bangun jam 3, jam 2 begitu kan. Lalu kita bermuhasabah kepada Allah SWT. Kalau bahasa orang sukses namanya berkontemplasi. Misalnya penting saya utarakan bahwa hampir semua orang sukses di dunia itu mereka ada waktu untuk berkontemplasi atau duduk, dia diem, berkonsentrasi kayak yoga begitu sambil berbicara dengan diri sendiri. Itu self talk namanya. Itu hampir semua merilis semua masalah-masalah. Nah, kita tidak perlu berkontemplasi misalnya. Setiap hari kita sholat ibadah, dan paling tepat adalah saat pas malam hari, sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 sampai mau subuh. Itu harus bayangkan kalian ketika kita punya kenalan gubernur aja, wah enak banget. Minta apa aja saya kasih gitu. Wah, keren banget itu. Apalagi kita punya Allah SWT sekalian. Nah, kalau hari biasa siang-siang kita telepon, mungkin gubernur itu sibuk karena dia banyak yang telepon. Dan kalau malam hari banyak sebagian dari kita itu tidur dan kita bangun, nah itu langsung direct, sinyalnya kuat, apalagi Allah SWT itu ada di langit dunia. Itu saya motivasi yang luar biasa. Saya berbicara begini bukan saya paling hebat, bukan saya juga yang rajin tahajud, bukan. Tapi saya ingin mengajak Anda semua merutinkan itu. Kalau kita pengen sukses, sekalian rutinkan itu. Nah, sekalian pada pagi hari ini kita mulakan yaitu tentang how to start. Penting sekalian, kalau kita pengen ngebut, saatnya adalah pertama udah tahu jalannya dulu. Jalannya mau diambil apa? Kita misalnya mau tujuan kita akhir yaitu masuk surga Allah SWT. Ingat,
Tujuan akhir kita lah masuk surga Allah SWT. Maka kita di dunia ini mengumpulkan seluruh bekal yang memudahkan kita masuk surga. Maka yang pertama harus dipahami bahwa kekayaan, harta adalah salah satu cara paling cepat untuk masuk surga. Sepakat? Itu perlu di mindset itu perlu di ini dulu. Mindset itu perlu ditekankan dulu dalam diri kita. Jangan menjadikan bahwa kalau harta itu, kekayaan itu malah justru mempercepat masuk neraka. Karena contohnya tidak ada Bapak sekalian, tidak berimbang. Yang dilihat hari ini contoh-contoh yang kurang baik. Ada orang punya harta banyak. Begitu bapak ibunya meninggal, uangnya dihabiskan sama anaknya. Buat main dan sebagainya itu. Ada orang yang punya harta banyak, sakit-sakitan. Lalu hartanya diperebutkan oleh anak cucunya. Yang dilihat di masyarakat Indonesia seperti itu. Sehingga banyak orang mengatakan, oh kaya itu gitu. Nanti saya nggak mau kaya, mendingan saya miskin, tapi kehidupan saya bahagia. Jangan jadi pilihan. Jangan jadi pilihan. Karena antara kaya dan bahagia itu adalah satu tujuan, bukan pilihan, bukan kaya atau bahagia, tapi kaya dan bahagia. Berapa banyak hari ini saya ketemu dengan banyak mitra-mitra yang ujung-ujungnya curhat begitu. Dia punya harta, diberikan suaminya itu segala-galanya, tapi hampa kehidupan dunianya. Nggak bahagia, karena suaminya sibuk dengan kerjaannya, merasakan bahwa cinta itu hanya sekedar harta begitu, padahal tidak. Ya, para ibu kan butuh perhatian dan sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya. Karena ada prinsip yang menarik nih. Ini sepakat nggak sepakat, silahkan Anda nanti komen ya. Di belakang suami sukses, di belakang suami yang hebat ada, bukan di belakang, di samping ya maksudnya. Di samping suami sukses atau suami yang bahagia, yang luar biasa, itu ada sampingnya itulah istri yang luar biasa. Benar? Tapi kalau ada istri yang sukses, ada suami yang stres. Makanya kalau ibu-ibu itu berkarir di kantor, Bu, itu suami di rumah stres. Kenapa? Karena biasa kalau ibu-ibu itu sudah sangat penuh dengan kegiatan, mikir sono, mikir sini sebagainya, nanti pulang itu ngelihat ke kondisi rumah berantakan juga, tambah emosi bisa jadi. Maka saya sangat mendorong ibu-ibu untuk bisnisnya di HNI aja. Kenapa saya lihat di HNI itu ada divisi namanya divisi Khadijah. Divisi Khadijah itu yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjadi istri yang soleh. Makanya banyak bapak-bapak itu mendorong istrinya masuk gabung HNI karena supaya bisa kenal dengan ibu-ibu soleha yang luar biasa. Ada Bu Ayi Daryawati, beliau ustazah dari Iqra Pondok Gede, penghafal Quran, guru tahfiz gitu kan, guru ngaji yang luar biasa. Ada Bu Dewi Larasati, ada Bu Leoni Arfia, ada Bu Nur Hati Abbas, ada Bu Ratu Ira, ada Bu Ayi Daryawati, ada ustazah keren, ada Bu Musrianti, ada Bu Evi Dahlia. Itu semua ustazah semua. Jadi kalau saya merasa bahwa saya bersama dengan para ustaz-ustaz jadi berubah gara-gara terpaksa gitu kan. Awalnya karena terpaksa. Itu inaugurasi. Pokoknya inaugurasi nanti ada Qiyamul Lail dipimpin oleh Ustadz Taufik Ismail jam 3 sampai jam 4 misalnya gitu ya. Nah, ketika datang itu kita udah telat subuhan udah. Subuh udah datang itu malu banget. Orang udah pada habis bermuasabah, nangis-nangis, kita baru datang kucuk gitu. Apalagi kadang-kadang habis subuh dokter Mawadi ngisi. Kita datangnya habis udah dokter Mawadi ngisi, itu malu banget. Apalagi kalau saya jadi MC, saya lihat masa MC ya datangnya telat begitu. Nah, maka saya berusaha gimana caranya. Nah, karena kayak gitu rutin, jadi kebiasaan. Jadi awalnya kan terpaksa, malu gitu, izin. Ada teman-teman itu, saya cerita sedikit ya, sambil nunggu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian yang sedang sholat subuhnya. Ada yang teman-teman saya bilang gini, antum nggak liko saya bilang liko itu apa? Gitu. Saya nggak tahu liko itu. Oh, ini ngaji tuh ngaji. Oh, gitu. Jadi udah bisa ngaji ya. Yang menarik kayak ngaji, kajian saya itu setiap sepekan sekali itu melingkar itu, kalian ada 7 atau 8 orang gitu. Itu yang dulunya semua naik motor, hari ini semua jadi LED dan punya BC. Dari ustadznya sampai binaannya semua itu. Semua jadi LED. Ada pertama saya sebutin ya. Pertama ustadznya namanya Ustadz Haiban Rosid. Nah, beliau Ustadz Haiban ini
mitranya dari Pak Badur Munir. Di Ustaz Haiban itu punya 2 LED, Bu Santi, Edi Santi sama Bu Supriyanti Depok. Yang kedua ada Pak Musa Prasetyo, ada Pak Faisal Medlar, ada saya, ada Pak Badur Munir, ada Pak Kes Untung. Itu semua jadi LED, Bu. Misalnya. Jadi satu lingkaran ngaji itu, dari mulai ustadznya sampai binaannya semua LED, semua punya mobil semua. Itu. Dan luar biasa hari ini tabungannya tabungan umroh. Jadi setiap datang itu kita nabung umroh. 1.500.000, 250 dikumpulin, nanti motivasinya lah bisa umroh bareng. Dulu yang apa namanya, kalau Koderowai kalau salah ya namanya, itu lagi curhat-curhat itu masa ekonomi semua ya. Mukanya kusut-kusut semua naik motor itu. Sekarang alhamdulillah semua punya bisi, Pak Untung punya bisi Cibitung, Pak Munir bisi Tambun, Pak Muson bisi Cikarang, Pak Faisal bisi Bekasi 3, saya bisi Semarang 3. Wah, keren ya. Nah, itulah sekalian kalau ustadznya pebisnis. Kalau ustadznya pebisnis itu jaringannya atau binaannya diajak bisnis gitu. Sepakat? Nah, jadi ekonomi meningkat, tidak hanya agamanya, ekonomi meningkat sehingga tidak ada lagi yang curhat masalah ekonomi, masalah utang gitu kan. Ada kadang itu ada apa namanya, kawan itu, kenapa nggak tolong dong, apa PDAM saya udah 3 bulan nggak bayar gitu. Ada gitu begitu. Saya miris banget, ya Allah, antum ini udah bertahun-tahun gabung HNI ya, kok yang belum jadi LED gitu loh, masa di mana gitu loh. Bisa jadi ada sekalian, orang itu sudah tahu jalannya, jalan tahu dari Semarang ke Jakarta udah tahu jalannya. Yang paling cepat adalah lewat tol. Kalau saya ke Semarang, dari Semarang ke Jakarta itu, begitu masuk tol Ungaran, itu keluar-keluarnya Jakarta udah. Pokoknya lempeng aja, udah nggak usah ini. Nggak usah nggak usah belok-belok, udah lempeng ikuti tol aja. Nah, kendaraan yang kita naikin itu udah Lamborghini gitu loh, udah Ferrari yang dalam sekian detik langsung 100 km per jam, sekian detik. Tapi masalahnya supirnya ini yang nggak bisa nyalain mobilnya gitu loh. Kan bingung, start engine mana ya? Bingung itu. Padahal kan ada beberapa mobil itu yang dia itu startnya itu pakai digesek doang. Jadi ada supirnya itu digesek doang, seret gitu kan, udah langsung dia engine start. Ada yang mobil itu dia start engine itu nggak kedengeran suaranya. Beberapa kali mitra itu begitu punya mobil yang nada canggih sedikit, itu lupa. Kalau biasa pakai kunci, masukin kuncinya, diputer, lalu digas jalan, itu kan pakai engine start, dipencet itu apa namanya, dipencet engine start itu. Nah, kadang-kadang dipencet, lupa, remnya nggak diinjek kalau matic itu. Kalau yang apa namanya, yang manual, kopling nggak diinjek, ya nggak jalan itu. Nah, itu apa namanya, how to start. Anda sudah punya mobilnya, sudah dikasih kendaraan terbaiknya, sudah tahu jalan tercepat untuk meraih kesuksesannya, tapi karena nggak tahu cara startnya itu, maka bisa jadi mobil Lamborghini yang bisa kecepatannya ratusan kilometer per jam, Anda dorong mobilnya. Kebayang dorong mobil? Mobil mau sehebat apapun mobilnya itu, kalau didorong kagak jalan itu. Nggak nyampe-nyampe. Berjalan di tempat aja, kadang-kadang ngos-ngosan. Tapi kalau engine start misalnya, dipencet langsung bus. Nah, makanya banyak ketika orang paham cara mulai bisnisnya itu, mereka langsung melesat luar biasa misalnya. Bu Pepi Puspadewi jadi Safir, mengalahkan saya. Saya Japri, Barakallah Bu Pepi Tahniah luar biasa, gitu kan. Syarat Safir meningkat. Bayangkan Safir itu kan dia 7 ED, tidak ada 7 ED. Kalau dulu 7 ED 24.000 masih bisa sangat-sangat mungkin dikejar. Sekarang 7 ED itu yang omset grup pertamanya minimal 105.000. Jalur 2 dan ketiga udah 54.000 poin dua-duanya. Yang 45 36.000 poin. Yang 67 24.000 poin. Itu kalau nggak seorang leader besar banget tuh sekalian bisa punya 7 jalur ED yang gede-gede begitu, luar biasa. Nanti di kelas bisnis lanjutan kita bahas itu. Tapi ada syaratnya. Bagi mereka yang ikut kelas bisnis lanjutan itu tidak hanya alumni pelatihan, mereka minimal harus manajer. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hari ini masih AB, belum manajer, nggak boleh ikut. Gitu. Nanti ada syarat itunya. Meskipun ada transfer duluan, tidak akan saya masukkan ke grup. Itu. Saya anggap uang transfer Anda itu jadi sedekah buat saya, begitulah. Jadi
Kita akan nanti mualem selama 3 bulan itu intensif dari mulai bulan ini sampai nanti bulan Oktober barengan dengan kelas racing. Ya nggak apa-apa, saya berkorban sekarang lah, udah tiap malam nge-zoom terus nggak ada istirahatnya, nggak apa-apa lah demi Anda semua insya Allah. Nah sekalian, penting banget bahwa hari ini kita mau engine start. Kalau nggak paham sekalian, sama seperti nggak usah jauh-jauh Lamborghini lah. Siapa yang sering naik motor Matic, Varius dan sebagainya itu, cek nggak nyala, ternyata tuh standar sampingnya masih ini ada. Itu kan banyak ibu-ibu begitu. Kenapa motor saya rusak nih? Cek, tolong dong Pak, ini motor saya nggak bisa nyala gitu loh. Bu, itu standar sampingnya diinikin dulu. Oh gitu ya, coba oh bisa ya, itu masalahnya. Kadang itu standar samping masih jebret begitu, didorong sama ibu-ibu sampai berkilo-kilometer karena nggak ada orang yang tahu kan. Jadi motor yang harusnya kita naikin, malah kita yang direpotin sama teknologi. Bagaimana kita misalnya punya laptop yang canggih, itu nyalainnya itu hanya dengan sidik jari atau voice kalau bahasa ini voice apa ya? Voice note. Bukan voice note atau voice control namanya. Oh. Kayak ada kan beberapa teknologi yang hari ini kan pakai suara. Kayak dulu kalau lihat film Aladdin, Open Sesame, pernah lihat itu waktu kecil? Nah, ini ada rumah itu yang pakai voice control begitu. Begitu suara kita mau lampu nyala, dia nyala sendiri teknologi. Nah, karena kita nggak tahu start engine-nya, kita nggak bisa ini, meskipun kita punya mobil Lamborghini namanya HNI misalnya, tapi kita nggak bisa nyupirnya, sama aja. Dikasih mas stres gitu loh. Coba Anda dikasih. Misalnya Anda punya Bu Mujianti dari Gunung Kidul, dikasih Lamborghini, stres malah tuh. Taruh mana Pak? Pakai itu. Itu kalau baret, itu catnya bukan cat biasa itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Alphard aja. Punya rumah di perumahan. Jalannya sempit. Dikasih mobil Alphard. Stres itu. Stres kalau belum makomnya itu. Itu saudara saya. Jadi ada Pak Alex saya itu punya rumah besar di daerah Ungaran ya. Rumah bekas Belanda. Zaman Belanda. Gede banget rumahnya. Itu disuruh nungguin sama adiknya. Begitu suruh nungguin, itu adiknya komplain loh, kalau rumahnya gede. Tahu kenapa, Bu? Bayar listriknya 1 juta. Sedangkan gaji dia cuma 1,2. Kan stres itu loh. Listriknya 1 juta, buat gajinya dia cuma 1,2. Jadi kalau belum makomnya itu berat gitu. Bisa jadi misalnya Anda belum makomnya itu belum kapasitasnya itu belum mumpuni untuk jadi LED, maka belum dikasih LED. Khawatirnya adalah begitu ada jadi LED, Anda belum paham, nanti mitra-mitranya malah jadi bingung nanti. Pak, saya harus gimana ya? Pokoknya semangat gimana Pak? Akan bingung kan? Maka hari ini memantaskan diri untuk menjadi leader besar. Dengan salah satunya adalah terus meningkatkan kapasitas diri kita dengan cara training, reading, coaching. Training, reading, coaching. Coaching itu beda dengan sharing. Kalau coaching itu misalnya Pak Mas Sidik mau jadi LED, datang ke mentornya, duduk. Pak mentor, saya itu posisinya executive director. Nah, omset saya sekian ribu poin, jaringan saya begini, AFO-nya begini. Nah, saya punya target, tahun ini juga saya mau jadi LED. Kira-kira dari Pak Mentor apa yang harus saya kerjakan. Maka dilihat nanti, oh ya Pak, ini jauh ini butuh ini begini. Sehingga Pak Mas Sidik pulang dari mentornya itu punya advice, punya ilmu baru. Oh begini toh. Karena mentor kita itu, mentor Bapak sekalian itu sangat pengalaman. Itu sangat pengalaman. Maka dia ada namanya coaching Mas sekalian. Kalau mentornya jauh, maka mintalah online coaching. 1 jam aja minimal. Untuk sharing bareng dengan mentor, tapi posisinya kita berdua. Nah, kalau ibu-ibu, mentornya bapak-bapak, saat terbaik saya ngajak teman. Ngajak suaminya, ngajak anaknya, begitu. Video call aja bertiga. Nah, yang menarik adalah kalau suami istri duduk bareng, datang ke mentor. Kayak Pak Muson Pak Setio, masih tanya itu. Pak Muson ini beliau pegawai. Beliau kalau di jabatannya GM, General Manager. Untuk sehari-hari cukup. Saya cukup. Tapi beliau punya motivasi mengumrohkan orang tuanya. Maka
rapat dengan istrinya, pokoknya kita harus nambah nih, nambah uang supaya kita bisa nabung untuk umroh ibu begitu. Nah, istrinya awal-awalnya itu istrinya marah-marah terus. Tahu kenapa, Bu? Tahu kenapa? Tahu nggak? Karena Pak Musa sudah kerja sibuk dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Ahadnya buat apa? Buat HNI. Yang harusnya itu dipakai untuk liburan anak-anak, malah dia kerja di HNI. Pulangnya malam kadang-kadang. Biasa jam 5 pulang, jam 9 baru pulang. Anaknya nungguin di rumah. Jadi istrinya itu nggak ridho kalau suaminya itu aktif di HNI. Gara-gara apa? Terlalu sibuk begitu loh. Lalu ketika Pak Muson itu di coaching sama mentornya, semua orang-orang kalau ngomong gini, berapa Pak target bonusnya? 20 juta, 25 juta. Pak Muson cuma bilang apa? Saya pengen di HNI dapat 3 juta pertama, Pak. Duh, kok kecil amat, Pak? Iya. Saya punya karyawan, itu kerja setiap hari, pagi sampai sore itu gaji 3 juta. Kalau saya ngerjain HNI, di saat saya masih bekerja, kok bisa dapat 3 juta, berarti HNI ini bisnis cakep. Saya akan perjuangkan itu. Sederhana, mimpinya cuma 3 juta dulu lah. Karena di luar sana itu orang bekerja pagi sampai sore dapat 3 juta. Lah kalau saya masih bekerja di perusahaan, di kantor saya, sibuk luar biasa, dapat 3 juta, artinya ini bisnis yang keren luar biasa. Oh gitu, dikasih ini. Maka istrinya sama Pak Muson dengan istrinya itu, dua-duanya komitmen. Nah, maka istrinya jadi mandornya di rumah. Begitu suaminya pulang awal waktu, ditanya sama istrinya, Abi, sudah PCA belum 20 kali sehari? Minimal 5 kali. Belum. Sekarang Abi taruh tasnya keluar PCA sana. Begitu. Ibu berani kuat begitu? Pak Nurdin itu. Pulang gitu kan. Habis itu di pintu. Abi udah PCA belum? Belum. Keluar. Nggak usah pulang dulu. Sering ditegur. Dan itu benar-benar terjadi. Dan alhamdulillah luar biasa hari ini Pak Muson punya BC. Istrinya jadi LED juga, dua couple, tapi masih bekerja. Oh, belum keluar dari kantor. Jadi saya bilang Pak Muson itu luar biasa loh. Saya itu kan 9 pintu rezeki di peniagaan. Nah, antum semua ambil, pekerjaan diambil, ini juga diambil gitu. Luar biasa memang. Jadi kerennya itu karena beliau itu LED gitu kan, semua karyawan itu kalau istirahat dikasih kopi Sevel salah satu. Jadi lihat satu semua. Itu direimburse perusahaan. Dia bilang sama bosnya kan orang Jepang ya. Ini namanya apa ya kalau di Jepang itu? Ini biar karyawan kita sehat-sehat, minum kopi Sevel begitu. Oh siap di ACC. Jadi untuk TP dan sebagainya, insya Allah. Itu juga kisah yang sejalan dengan kisah yang dikisahkan oleh Pak Haji Rafiq Hartanto. Mau dengar kisahnya? Mau dengar nggak? Mau. Oh ya, ini kisah inspirasi yang luar biasa. Saat saya ada SBP intensif di Surabaya tahun 2015, Pak Haji Rafiq Hartanto ngisi sesi pagi. Beliau cerita bahwa ketika mulai bisnis HNI itu yang diajak adalah adik-adiknya. Pertama yang diajak adalah Pak Haji Basit Sugianto. Coba Mas kalian, Pak Basit dengan Pak Rafiq itu kakak adik. Coba lihat bedanya. Yang satunya meledak, yang satunya kalem, lembut begitu. Itu. Beliau bilang Basit itu ya, apalagi ini saya ngomong bahasa Pak Rafiq ya. Itu di rumah itu kayak perempuan gitu. Jalannya kayak perempuan, kulitnya mulus, putih gitu kan. Itu suruh saya ditelepon Pak Rafiq itu, Basit, nanti jangan lupa ya kita HS, tolong bikin undangannya. Ini undangan saya kirim, dikirim undangannya via email, di print begitu kan, 50 undangan. Pak Rafiq udah semangat dari Bekasi nyopir sendiri sampai Jogja, bayangin berapa kilometer. Dulu nggak ada tol, lewat jalur biasa, lewat selatan gitu. Nyampe di rumahnya Pak Basit itu 4:30 sore. Ngelihat undangan itu, lihat undangan itu masih bertumpuk di atas TV. Beliau bilang gitu, kalau saya ini nggak mikir-mikir itu adik saya itu, udah saya pulang lagi ke Bekasi itu, capek dari Bekasi, undangan sebar. Tanya, kamu nggak sebarin? Nggak usah, beliau nggak marah kan, langsung diambil undangannya, disebar sendiri. Habis maghrib digelar karpetnya, duduk ditungguin. Sampai Isya, habis Isya nggak ada datang. Yang datang 7 orang, 6 orang di dalam, 1 di luar.
Siapa mereka? Kakak-kakaknya sama adiknya Pak Basit. Ipar gitu loh. Sama sebelah rumah. Kakaknya beliau itu di luar. Pak Rafiq itu, sekalian, itu kondisikan kayak gitu, tuh marah-marah gitu dengan cara HNI. HNI adalah begitu. Semua yang datang kaget semua gitu loh. Teriak-teriak begitu. Kayak isi matanya di gedung ribuan orang begitu. Langsung orang itu yang duduknya nyanyian dia begini, langsung begini semua. Itu luar biasa sekalian. Dari 6 orang itu lahir. Jadi 6 orang itu punya teman Liko namanya Pak Arif Hercahyanto. Siapa tahu Pak Arif Hercahyanto? Kenal? Bapak ya. Masih materi semalam. Pak Arif Hercahyanto itu sekalian, beliaulah yang melahirkan namanya Pak Wisnu Wijaya Adiputra. Adik iparnya. Kakak iparnya, maaf. Itu bisa lihat itu Pak Arif Hercahyanto aja ngerekrut Pak Wisnu itu 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Kebayang? Nah, dari 6 orang itu lahir juga Dr. Irman yang terus ada Ustadz EF, terus ke bawah begitu kan. Pokoknya itu juga itu jadi gede semua. Sehingga hari ini kita kenal Pak Basit Sugiarto jadi PLC. Itu luar biasanya mentor sekalian. Kebayang ya. Pak Rafiq cerita, ada adik ipar beliau itu sama Pak Basit sama, ratingnya sama. Jadi masuknya sama bareng truk begitu. Tapi karena keluarga Pak Rafiq itu kan rata-rata ASN semua. Keluarga ASN, bea cukai, pajak dan sebagainya. Pak Rafiq di bea cukai, Pak Basit di pajak. Nah, ada adik beliau itu di pajak. Ikut HNI berdua. Pak Basit itu 1 bulan itu punya mitra 300, ini adiknya ini punya mitra 600. Itu kan lebih hebat nih. Tahu-tahu istri datang. Istrinya adik Pak Rafiq datang. Mas Rafiq, Mbok tolong jangan rebut kebahagiaan kami. Coba bayangin, Pak. Lu kenapa? Suami saya itu Senin sampai hari Jumat kerja. Sabtu Minggu buat HNI. Yang biasa buat jalan-jalan buat HNI gitu loh. Tolong jangan rebut kebahagiaan keluarga kami. Tolong itu Mas ini saya nanya itu. Tolong suruh berhenti dari HNI. Kejadian nggak? Kejadian. Berhenti langsung. Disuruh berhenti. Kalau saya berlanjut sekalian, lama-lama itu Pak Basit kan meningkat, omsetnya meningkat, prestasi meningkat. Karena kakak adik ini, Pak Rafiq dan Pak Basit ini dua-duanya dulu jadi top leader di zaman Bahala ya. Masuk gitu kan. Nah, yang luar biasa, adik ipar itu dipindah tugas ke Pontianak. Nah, istrinya tadi datang, Mas Rafiq, kenapa? Saya sebenarnya nyesel loh. Kenapa nyesel? Kalau seandainya dulu saya nggak suruh berhenti suami saya di HNI, kayaknya suami saya udah kayak Pak Basit begitu, kayak Mas Basit begitu ya. Yang menarik buat kalian, yang membuat saya langsung tergugah adalah siang itu kan Pak Rafiq itu ngisi pagi sampai sesi siang habis makan ya. Itu jam 12 saya turun restoran, papasan sama Bu Bido. Jadi saya naik dari resto, Bu Bido masuk lift. Itu dia bilang, saya sama Pak Rafiq mau izin dulu Pak. Kemana Bu? Adik saya meninggal. Jadi yang diceritain tadi sekalian itu meninggal kena serangan jantung kalau salah di bis. Kira-kira hari ini istrinya yang dulu melarang suaminya di HNI nyesel nggak kira-kira? Kalau seorang pegawai meninggal, istrinya bisa nggak jadi pegawai lagi? Tidak bisa. Nah, itu kemudian hari ini sekeluarga Pak Rafiq Hercahyanto, hari ini rata HNI semua. Kisah itu saya pegang sekalian. Hari ini memang waktu saya mulai merintis bisnis, gaji saya, bonus saya itu nggak imbang dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya, yang bonusnya udah gede-gede, gaji udah gede. Tapi saya tahu segede-gede gaji mereka itu, kalau mereka meninggal, mereka pensiun atau di PHK dari perusahaan atau kantornya itu tidak akan dibawa pulang. Tapi sebesar-besarnya bonus saya di HNI, saya lihat meskipun saya sakit, saya meninggal, lalu saya tidak bisa aktif lagi di HNI karena lain hal, tetap itu bonus saya akan diwariskan karena cucu. Memang hari ini sekalian banyak orang punya gaji yang besar-besar. Memang saya akui punya fasilitas.
Saya berkali-kali ketemu orang punya mobil Kijang, Innova terbaru, tapi mohon maaf platnya merah. Saya nurus dada itu plat merah kalau dipakai buat kepentingan pribadi itu dosanya se-Indonesia itu. Makanya saya kalau untung saya nggak jadi anggota dewan ya Allah, untung, alhamdulillah bersyukur gitu. Kalau sampai nanti di anggota di gedung DPR RI gitu loh, saya cuma WA-an, cuma Facebookan doang nggak ngurusin umat gitu, dosanya berapa banyak itu. Makan kena pajak, beli ini kena pajak, beli ini kena pajak ya Allah. Gitu. Jadi saya lihat itu kemudian membuat saya semangat di sini. Masa semangat aja belum nggak cukup. Kita juga butuh namanya super system. Kita harus tahu sistem HI ini. Kenapa? Saya di BOS kemarin cerita bahwa bisnis dengan dagang itu berbeda pada sistem. Kalau Anda nggak belajar sistemnya, maka bagaimana bisa berjalan? Seperti lagi Anda punya mobil, tapi nggak bisa nyupirnya. Coba. Seumur umur tuh mobil jogrok doang, jogrok. Anteng aja begitu. Kalau Anda nggak berani mencoba, nabrak, kebaret, siapa misalnya yang hari ini bisa nyupir mobil Anda? Ada? Angkat tangan. Yang bisa nyupir? Ada? Banyak ya? Ada. Pertanyaan adalah, pertama pernah nggak ngebayangin? Atau pernah nggak rasain? Tanjakan, macet, pakai mobil manual. Baru belajar kayak apa coba? Obvious, Pak. Peringatan. Gimana Pak Lodin? Bingung saya Pak, mau ngapain saya bingung. Stres ada di jalanan waktu ke puncak itu. Aduh, waktu ke puncak itu Masya Allah. Aduh. Yang ada saya itu apa aja? Yang ada itu kan di belakang. Saya itu kan mobil manual ya, pakai AG waktu dulu itu. Isi saya udah hati-hati loh ya, hati-hati. Saya tambah horor itu. Bukan di depan truk gede, belakang truk gede, saya tengah-tengah kecil mobilnya gitu. Pas tanjakan macet kan di Semarang kan banyak tanjakan, karena banyak gunung kan. Itu bingung saya handrem blosot gitu kan. Saya injek rem, kaki kanan kan ngejek rem, kaki kiri ngejek kopling dengan mati kan gitu. Nah ini bingung nih, ini gimana caranya? Ini kopling dilepas pelan-pelan, kok kaki kanan itu pindah dari rem ke gas. Yang ada apa? Diinjek diinjek koplingnya belum dilepas, gasnya udah diinjek. Yung gitu semua kaget semua. Waduh, luar biasa. Kalau sekarang saya lihat setelah sekian tahun ya, dari 2014 sampai sekarang 2021, nggak mikir nyopir itu. Nggak mikir. Tapi ya namanya kebaret mobil itu. Mobil pertama saya itu baret itu, masuk asuransi lagi, baret lagi, masuk kena pagar lah, kena inilah gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah nabrak orang ya. Jangan sampai gitu deh. Sampai kadang-kadang kalau di tol tuh ngantuk-ngantuk itu saya bilang ini kenapa ya? Oh tuh luar biasa banget. Saya di mobil itu ngantuk ya luar biasa sampai nyupir itu merem-merem gitu. Oh ini bisa jadi karena doa minta saya ini. Mereka nungguin saya di rumah mereka, ada HS saya ngisi, saya nyupir karena saya capeknya itu ya. Capeknya itu mereka mau doain ini pokoknya kalau datang itu doa loh Mas Ali. Makanya saya senang di HNI itu kenapa banyak yang doain. Maka kita harus tahu how to start-nya, bagaimana cara memulainya. Penting banget soalnya itu perlu diungkap-ungkapkan kalau ada HS itu cerita gitulah. Sekali-sekali cerita dengan cita-cita begini itu menarik banget. Gimana saya dulu Pak Wisnu itu saya itu diajak sama sama itu di Arif gitu kan, itu adik iparnya itu. Itu naik mobil kuda. Tahu mobil kuda ya? Kuda zaman dulu kan di belakang kan pasti kan gitu, kursinya kayak kursi angkot kan. Masih ingat kan mobil kuda itu? Berarti kan ada depan. Kalau Pak Wisnu di belakang itu, Pak Arif di belakang juga, Mas HNI. Pindah lagi Pak Wisnu nyupir, Pak Arif di sebelahnya, HNI, MHS. Wah sampai jengkel itu, karena posisi Pak Wisnu waktu itulah assistant manager di Toyota. Udah keren. Nah, nggak tahu kenapa begitu kan, di TP-in sama Pak Arif. Dapat statement bonus, kan dulu kan statement bonus itu dikirim ke rumah, surat begitu. Dapat 10.000. Tapi dari statement bonus itu ada 11 bonus ya. 11 bonus HNI itu. Ini kok kosong semua. Nah, di situ Pak Wisnu jadi punya insight. Jadi kalau 10.000 di angka ini berarti bisa meningkat. Jadi yang kosong-kosong ini pasti ada isinya. Wah, ini keren juga nih. Tanya. Mentornya siapa mentornya? Pak Bagus Hirnowo. Di Bekasi. Langsung beliau dari mana tuh ya? Surabaya atau dari Solo itu naik kereta langsung ke Bekasi. Terus di Bekasi datang ke Ustadz Bagus Hirnowo. Datang ke Ustadz Bagus Hirnowo ditanya, Bapak sudah punya minta berapa Pak? Belum punya. Oke, datang ke sini lagi kalau mitranya sudah 1.000 orang.
Baru datang diusir lah sama Pak Bagus itu. Bayang. Itu kalau bukan leader sekalian pasti pundung itu. Benar-benar. Pasti pundung itu. Misalnya contoh misalnya Ustaz Nurdin nih, mitra saya datang ke rumah saya jauh-jauh dari Tangerang ke Semarang. Pak Nurdin udah berapa mitranya? Baru 20 pulang. Datang ke sini kalau udah 1000 mitra. Oh itu kalau bukan leader itu pasti marah-marah. Apa ini? Leader HNI ini. Udah jauh-jauh disamperin, baru nyampe udah disuruh pulang. Tapi itulah biasa seleksi alam. Hari ini Pak Wiswijaya jadi PLC. Satu bangku duduk bareng sama Ustadz Bagus Irwono, mentornya dulu. Gitu. Jadi kalau ada hari jadi HNI baperan, disengak kalau bahasa orang Jawa mah, di apa ya? Ya gitulah sama mentornya itu. Terus ada sakit hati, ya jauh. Jauh. Makanya kalau sama mentor jangan pernah sakit hati ya. Makanya saya ajarkan doa kepada mitra saya itu. Sekalian kalau mentoring dengan mentor itu, coba doa banyak-banyak ya. Ya Allah, tolong jangan sampai saya tahu kejelekan mentor saya. Usahakan itu di depan saya itu mentor saya itu baik semua begitu, bagus semua begitu, nggak ada yang jelek begitu. Supaya waktu kita di mentoring itu biasa enak gitu loh. Nah yang repot itu kalau suami istri ya. Tiap hari ketemu ya. Kadang-kadang nggak bisa dipisahin antara HNI dan ini. Tapi alhamdulillah insya Allah kita berbangga lah ada pasangan-pasangan couple kayak Pak Nurdin dengan Ustadz Khalifah dan bapak-bapak yang di sini luar biasa insya Allah. Nah, how to start? Bagaimana sih Pak cara mulai bisnisnya? Semua start from your mindset. Semua mulai dari mindset kita yang benar. Mindset kita yang benar. Mindset kita sebagai seorang pebisnis. Makanya saya bilang kalau bangun tidur itu langsung berpikirnya adalah saya ini orang baru di HRI. Bisnis sudah kalian. Maka how to start bisnis PCA ya. Saya ini milestone-nya atau tahapan-tahapannya sekalian. Ada manajer, terus senior manager dan sebagainya. Kalau saya biasa ngajarinnya adalah mulainya dari platinum. Gitu. Mulainya dari platinum kalau saya ngejelasinnya, bukan dari manajer. Tapi dari platinum. Jadi mulainya step pertamanya adalah ini. Di HNI itu kita bisa menjadi platinum dan standar gajinya adalah 300 juta rupiah. Setara dengan seorang direktur BUMN, gitu, dari BUMN. Jadi kalau saya mindsetnya adalah mitra saya ini adalah calon direktur BUMN, tapi sedang di training, sedang diuji sampai kapasitas saya memungkinkan untuk jadi seorang platinum. Jadi saya harus bagaimana caranya? Mulai dari step by step ini ke belakang ini ya. Paling belakang ini. Mulai bahwa saya kalau komitmen bisnis, kalau Anda komitmen bisnis dengan saya, Anda pengen sukses jadi platinum, punya uang 300 juta rupiah sebulan. Coba bayang sekalian. Udah pernah ngebayangin belum punya transferan bonus 300 juta sebulan? Pernah ngebayangin? Nah, bayangkan, Mbak. Kalau bayangin udah belum bayang tuh kayak apa gitu ya. Kalau sampai Anda sampai mimpi punya transfer bonus 300 juta itu udah mendekati. Kalau Anda belum pernah ngimpi masih jauh. Amin. Karena kalau udah ngimpi itu berarti udah masuk ke alam bawah sadar. Saya pengen punya motor Tiger. Saya udah ngimpi banget itu, motornya itu saya naikin. Nah, itu. Itulah saya ulang ingat lagi bahwa orang sukses itulah orang yang mampu merasakan kesuksesan jauh sebelum sukses. Gitu. Pak Wiswijaya itu, beliau lagi makan nasi goreng malam-malam. Nasi goreng malam-malam. Nah, pas makan nasi goreng nasi malam-malam itu yang luar biasa saya lihat, ada orang dari multi level lain. Prospek. Beliau print statement bonusnya, dilaminating, di prospek Pak Wisnu, dengerin. Itu tahu Bu, laminating bonusnya berapa? 400.000 rupiah. Bayangin. Seorang bonus di multi level lain aja itu 400.000 rupiah aja berani posting bonus loh. Maksudnya di print dilihatin sama mitranya. Banyak hari ini executive director udah punya bonus 5 juta. Kalau tanya berapa bonusnya? Ya gitu lah. Gitu. Nggak pede gitu loh.
Bahwa saya lihat bonus itu bukan dilihat dari nilai bukan dilihat dari rupiahnya, tapi dari value-nya, nilai besarnya. Gampang begini misalnya, namanya bonus itu sesuatu yang tidak kita harapkan dia datang sendiri. Benar. Kita beli sesuatu, dapat bonus dari orangnya. Apa kita berharap dapat bonus? Kan enggak. Ya. Itu statement begitu. Maka Pak Haji Agus Sulianto, ketika saya HS di rumah beliau, saya pernah HS di rumah beliau. Awal-awal pas ada Android itu, ada internet. Itu saya sama teman-teman karena saking bingungnya, kita kan lulusan SM semua rata-rata ya. Dateng gitu kan. Oh, ini pakai WiFi aja di internetnya. Kan kita dulu kalau pakai internet itu pakainya kan itu, modem. Masih ingat enggak modem itu? Bol. Bol, sebelum bol masih jauh. Modem gitu. Huawei. Ya, gitulah. Modem. Asia dan sebagainya. Nah, di Pak Haji Rafiq itu ada WiFi. Smart friend. Kita bingung. Ini kok nggak ada kabelnya, nggak ada modemnya, kok bisa internet ya dari mana gitu. Kita tuh bingung, celingak. Lalu lihat TV ya, beliau kan presentasi pakai TV. Mantap. Pakai TV kan. Ini TV gede banget ya. Oh, bisa ya TV buat presentasi di handphone ya. Itu kayak gila-gila, ya Allah, ini keren banget ya, rumahnya gede gitu. Di rumah Pak Haji Agung itu yang di depan rumah beliau itu di Pondok Gede, itulah rumah beliau. Yang dulu rumah awalnya. Yang katanya dulu disitulah lahirnya HNI ya. Dikontrakkan sama orang. Harga rumahnya itu sekitar 1 miliar lebih gitu. Hampir 2 miliar. Karena di tengah kota ya. Itu didapat beliau kalau nggak salah itu adalah setahun itu 12 atau berapa juta itu. Artinya sebulan itu dapat 800.000. Net persinya 800.000. Berarti investasinya 1 miliar, dapat hasil bersihnya 800.000 setiap bulan. Kalau dibalik Mas Alian, kalau Anda punya bonus Rp800.000, tandanya skala bisnis Anda di HNI itu sudah 1 miliar. Dibalik, ingat, bonus BBG, bukan bonus total. Angkat tangan yang sudah punya bonus di atas Rp800.000 Anda. Banyak, Budiana, Anudin, hampir semua. Berarti nilai bonus bisnis Anda 1 miliar. Dengan saulan 1 juta loh. Itu. Kalau misalnya Anda punya uang 1 miliar, Anda depositokan di bank. Kita nggak bahas apakah haram atau halal ya. Depositokan di bank. Berapa bagi hasilnya atau berapa keuntungan kita sebulan? 1 miliar. 12%. Berapa? Hitungannya kalau nggak salah paling itu maksimal 4 jutaan. 4 juta. 4 sampai 6 juta. Ya, 4 sampai 6 juta. Jadi, uang 1 miliar bisa diambil nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. 15 tahun kan? Lah kalau hari ini ada executive director punya bonus 4 sampai 6 juta, berarti seolah-olah Anda itu deposito di HNI berapa? 1 miliar. Nah, kebayang kalau orang punya bonus 40 sampai 60 juta. Berapa skala bisnisnya misalnya? Itu kalau nomor ID saya dijual, siapa yang beli? Saya bukan siapa yang baru, siapa yang beli? Siapa yang sanggup beli? Dengan hanya pakai produk HNI minimal 600 poin atau 200 poin aja, itu bisa ngeluarin puluhan juta itu setiap bulan. Kebayang nggak? Beli toko, beli bisnis yang udah stabil, di era apapun, di masa paceklik, masa subur, masa apapun, di bisnis yang gede begitu, yang menghasilkan puluhan juta. Kalau Anda ditawarkan bisnis itu, Anda berani bayar berapa coba? Iya. Nggak usah jauh-jauh lah. Sanudin tahu bonusnya Bu Siti Khalifah toh. Nah, kalau nomor ID itu nomor ID-nya Bu Siti Khalifah itu dijual kira-kira. Mau jual berapa Pak Nudin? Boy, nggak dijual. Kira-kira kalau dijual, mau ditawarkan berapa miliar? Bisa diwarisin itu, jangan dijual. Ya itulah biasanya hebatnya HNI. Udah bisnisnya menghasilkan bersih ya, penting. Net profit tuh bonus itu bersih loh. Coba kalau Anda punya bisnis, omset 1 miliar, berapa yang bisa Anda bawa pulang? Paling gede 20 juta. Kenapa? Buat gaji karyawan, buat izin, buat ini. Kalau skalanya 1 miliar itu omsetnya Alfamart, Indomaret. Kebayang itu. Berapa kali kita lihat logo banner atau neon box-nya Alfamart itu ditutup sama
pajak, benar? Belum Iya. bayar pajak. Betul. Belum lagi gaji karyawannya. Belum lagi nanti listriknya, perawatannya sebagainya. Mahal banget. Itu bersih-bersihnya 20 juta. Modal 1 miliar dapat 20 juta. Pertanyaan saya lihat hari ini. Di HNI Anda modal berapa miliar? 30.000. Ini kalau bisnis nggak dijelaskan dengan baik 2 begini juta. sekalian. Bisnis dengan baik ini, itu orang kadang-kadang meremehkan loh. Ya bonus 1 juta mah dapat apa Pak? Ibu nggak paham bonus itu bukan gaji. Siapa yang merasa hari ini pernah ke kantor pusat? Angkat tangan. Yang belum pernah sama sekali ada. Belum, Pak. Belum pernah sama sekali, Pak. Bu Diana aja belum pernah. Bu Diana aja belum pernah. Padahal tiap bulan dapat transfer bonus itu loh. Coba kalau kerja kan harus absen dulu, datang on time, berangkat masuk jam 7, pulang jam 4 setiap hari. Telat 1 menit, 1 detik, potong gaji, benar? Pertanyaannya ada hari. Tolong angka apa namanya open mic. Saya kasih hadiah 1 zaitun al-ard kalau ada yang bisa. Siapa yang mengerjakan HNI 8 jam setiap hari, 5 hari dalam 1 pekan? Belum. Ada, kalau ada tolong open mic. Kalau ada tolong open mic, ada. Ada. Jujur. Ingat, kerja itu boleh nggak bawa anak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak pakai kaos? Nggak boleh. Pakai dasteran? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak jepitan? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya itu kalau coaching sama minta saya itu, saya tanya, Ibu udah ide ya? Sudah. Berapa gajinya? Dia malu, Mas kecil saat berapa gajinya? Bonusnya berapa bonusnya? 1,5. 1,5 kecil, Bu. Ya oh, Bu, itu di luar sana itu, Bu. Di Cilacap itu orang kerja dari pagi sampai sore, ninggalin anaknya, ninggalin suaminya, ninggalin semuanya di rumah itu gaji 1,5. Lah Ibu di HNI, saya tanya hari ini, seminggu berapa jam kerjanya? Berapa Pak ya? Suka-suka. Berapa ya? Suka-suka. 2 jam, 3 jam. Berapa jam? Enggak ada Mas Alian. Coba bayangin. Kalau Anda nggak pikir dengan baik begitu, nanti Anda ngeluh loh. Ya Allah, saya aja itu kerja hari ini nggak sepenuh waktu saya. Bayangkan kalau ada orang hari ini kerja hari ini seperti melayaknya kerja di kantor-kantor sana. Berapa gajinya? Kebayang? Bayang. Ada mitra HNI kerja di bank. Datang bawahnya rapi, rambutnya klimis, pakai dasi, pakai kemeja, nenteng tas koper bagus begitu, sepatunya mengkilap. Begitu dia resign, gabung HNI, kancingnya berede 1, lepas 1 sini, begini, itu kayak itu kan. Terus pakainya sendal jepit, bajunya dikeluarin. Aduh, coba kira-kira gimana? Anda kan kerja itu kan berarti kan memajukan bisnis. Bosnya. Lah ini hanya kan bisnis Anda dan keluarga. Masa kok penghargaannya beda banget? Jadi jangan mengeluh dulu kalau coaching itu. Jangan mengeluh dulu, jangan sampai nanti dibalikin ke mentor. Mohon maaf Bu, Ibu setiap hari berapa jam kerjanya untuk HNI? Ayo. Siapa yang 2 jam sehari? Pasti 2 jam sehari ada. Belum. Pak, kadang-kadang. Lah, kadang-kadang belum 100% aja di HNI masih iseng-iseng aja. Udah gede bonus ya, apalagi serius. Siap, 2 jam. Siap. Nih saya berdiri Mas Alian. Ini berdiri. Ini, saya masih pakai sarung nih. Oh, sarung. Mana ada Pak, jadi pakai sarung. Tapi kalau saya ditanya sama kawan saya, lagi ngapain Bro? Ayo, besok datang ke rumah ya? Nggak bisa. Kenapa? Besok saya ngisi seminar bisnis. Seluruh calon leader besar di HNI, seluruh dunia. Karena ini kan calon leader besar, Bu. Ibu-ibu sekalian itu kan calon leader. Kita nggak tahu loh, Bu. Dari 164 orang yang ada di Zoom ini, yang
platinum duluan siapa? Kayaknya saya duluan deh. Amin. Saya Amin. adiknya platinum. Saya Saya nomor duluan. 2. Nawang kita. Saya duluan. Dari ribuan mitra saya yang berani ngomong cuma satu orang. Namanya Sadieni. Pokoknya Pak Khalid boleh platinum setelah saya gitu. Coba. Saya bilang ini agen baru gaya-gayaan melayani mentornya gitu. Gaya-gayaan. Tapi itu apa namanya? Tapi dia punya motivasi luar biasa. Makanya wajar kalau dia LCD bareng saya. Itu berani menantang dan berani membuktikan begitu loh. Bukan aja nantangin doang, Bang. Bersungguh-sungguh gitu loh. Hari ini udah dibangun jalur-jalurnya, sudah 8 jalur ED. Udah dibangun setiap hari bangun jalur-jalur itu, 8 jalur ED gitu. Bayangin, Bang. Yang lain itu nggak berani begitu tantang itu, apalagi nggak usah apa ya, belum berani lah. Bukan masalah platinum lah. Ditanya kapan mau jadi LED-nya lah. Bingung. Tahun ini Pak, tahun ini kapan? Apa itu? Udah nggak bisa jawab gitu loh. Ada lagi yang malah saya nggak berani Pak, mimpi besar Pak. Udahlah, yang penting leading aja. Aduh, gimana ini? Mimpi aja nggak berani loh. Orang mimpi nggak bayar. Ingat sekalian, segala sesuatu yang ditulis itu insya Allah kecapean. Kenapa? Kita membangun zone positif Allah SWT. Kata kunci yakin, tulis saja di buku. Makanya Bapak Ibu sekalian wajib punya buku HNI. Mana? Oh ini. Wajib punya buku HNI seperti ini. Nggak apa-apa, buku batik begini nggak masalah. Harganya cuma 10.000, 20.000 gitu kan. Ini nggak perlu dicas. Ini nggak perlu nggak ada error ini, nggak ada error. Kalau ketinggalan pun Bu, nggak ada yang ngakuin begitu loh. Tapi tolong bukunya jangan campur nota utang, harian gitu. Pas sama Pak Ahmad Siddiq nih, bukunya sama. Berarti orang dulu itu. Orang dulu. Jadi rasanya siapin bukunya gitu loh. Jangan ikut materi itu terpukau hanya dengan pematerinya. Materi ini itu untuk dipraktekkan, untuk diajarkan ke mitra-mitranya gitu loh. Maka penting ini bahasa yang penting. Coba ini. Anda punya bonus 20.000. Itu seakan-akan Anda punya bisnis di AN itu adalah berapa? 5 jutaan. Karena nabung 5 juta itu dapat bagi hasil 20.000-an. Jadi kalau kita jelaskan dengan baik dan benar sekalian, orang itu bisa luar biasa kerja di AN. Tapi gimana Anda mau enlightenment, mencerahkan orang kalau Anda masih gelap? Masih jalan itu masih pegang-pegang itu loh. Kalau kebayang ya? Meraba-raba gitu. Ini kayak gimana ya? Kayak gini lah. Kayak sini lah. Tapi kalau udah tenang itu, kita itu enak jalannya. Kita aja kalau naik gunung sama orang yang orang yang sudah ahli itu nyaman kok, tenang kok. Misalnya saya sama Ustaz F. Saya sering naik gunung misalnya gitu. Ustaz, aduh capek Ustaz. Oh, tenang. Tenang Pak. Sebentar lagi ada pos 1. Gitu di atas itu. Nah, itu ada pohon jati kan. Nah, itu pos 1 itu. Oh, gitu ya dekat. Ya kita semangat lagi istilah pos 1 gitu kan. Lu lapar Pak, tenang. 20 meter lagi ada pohon ada durian. Kita makan di situ. Oh, boleh ya? Boleh. Itu kayak kemarin saya lihat sudah matang-matang tuh. Pak, ini serem banget jurangnya. Jangan lihat ke kiri, lihat kanan aja. Pegangan di sini nih, pasti selamat gitu. Sampai puncak sekalian. Kenapa? Layaknya naik gunung itu. Kita itu tinggal ngikutin mentor di depan kita. Karena beliau sudah bolak-balik nganterin mitra-mitranya sampai puncak gunung, yaitu LED. Nah, masalahnya Bapak sekalian itu udah jarang ikut home sharing, jarang ikut coaching, yang adanya cuma ngeluh doang. Apalagi membanding-bandingkan. Mendingan saya kerja di kantor, dapat gaji jelas, ini nggak jelas gitu. Yang nggak jelas tuh ini atau Anda begitu loh. Iya. Ya jelas nggak jelas siapa? Di kantor Anda bisa bekerja 8 jam sehari. Di mari atasan diem. Siapa yang berani bantah sama atasannya? Ada? Tung. Nggak ada. Wani. Coba sama mentor. Siapa yang berani bantah sama mentor? Apalagi mentornya istrinya lagi gitu. Ada.
Aduh, itu mentor udah baik banget kepada kita. Ya Allah, mentor udah sangat baik banget sama kita loh. Kadang disupirin, nanti yang nyupir mentornya minta pada tidur, lapar mentor yang jajanin, ngasih makan gitu kan. Produk beliau yang bawa, yang ngisi juga beliau juga. Nanti pulang ya nyupir dia juga gitu kan. Diantar sampai rumah, ya Allah Bu, kurang apa lagi coba mentor Bapak sekalian itu. Allah, Gitu. baik banget Pak. Baik banget gitu loh. Jangankan apa namanya ngasih hadiah gitu loh. Ingat ulang tahun mentornya itu kasih kue apa gitu. Itu ngasih terima kasih juga pernah gitu loh. Aduh bahagia. Mitra Makanya benar-benar saya ya, lihat Pak. benar-benar. Bukan Curcol nawati kayaknya tuh. bukan curcol. Kalau saya udah biasa. Maksudnya begini Mas lihat. Ingat bahwa orang yang paling berjasa di bis ini itu selain keluarga, selain Allah SWT, ya pasti mentor Bapak sekalian. Maka kalau mentor itu ngasih sesuatu itu pasti terbaik. Pasti terbaik, gak ada yang mentor jong itu nggak ada. Jadi nggak usah bantah gitu loh. Udah ikutin aja. Siap, sedikit dawuh begitu. Tapi kalau nanti Anda sudah sama levelnya dengan mentor, misalnya Anda udah kayak saya nih, udah crown, udah bunuh sama, kita duduk bareng, bahkan melebihi, saya belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti hari ini saya tanya ke Bu Pepi, Bu, saya dikasih tahu gimana cara jadi sapir begitu. Iya. Iya kenapa? Bu Pepi dulu belajar sama saya, sekarang prestasi ya saya belajar begitu. Nggak apa-apa, no problem. Di bisnis nggak masalah, kita nggak ada ego. Bisa jadi nanti dari grup ini ada 170 orang, itu nanti saya belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kapan gitu loh. Iya. Bismillah segera. Segera Pak, tuh katanya Pak Haji itu. Nah, maka sekalian harus tahu how to start-nya, milestone-nya harus tahu, step by step harus tahu. Maka namanya ada RKH. Besok kita belajar rencana kerja harian. Supaya Bapak sekalian itu seperti orang kerja. Kenapa orang kerja di perusahaan? Kenapa orang kerja di pegawai itu dia bisa berkarir? Karena dia punya yang ditakuti, yaitu apa? Bosnya. Saya Bu, sejauh-jauh saya tinggal di Bogor, datang ke kantor itu, bos saya nggak mau tahu. Pokoknya sampai di kantor sebelum jam 7. Mau hujan, mau gledek, mau banjir, mau anak saya sakit, mau istri saya ngambek, bodoh amat. Yang penting sampai di kantor jam 7. Iya. Nggak ada kerjaan sama sekali, listrik mati, pulangnya jam 4. Tidak boleh kurang, lebih bagus itu. Kalau kerjaan belum beres, tidak boleh pulang. Mau sampai nginep di pabrik, mau nginep di kantor, terserah. Yang penting kerjaan beres. Dan semakin tinggi gajinya, semakin dikunci perasaannya. Siap ditunjuk-tunjuk, kamu ini kerjanya gimana? Gitu. Nggak bisa kerjanya apa? Oh, gitu. Siap jadi kambing hitam gitu. Kalau kita baik, yang dapat atasannya. Kalau atasan jelek yang dapat kita gitu. Itu aja istiqomah bertahun-tahun gitu loh. Buat itu. Ya di HNI sekalian nggak ada metode kamu nih nggak ada itu loh. Ada Pak. Datang, Assalamualaikum Pak Nurdin, silakan duduk, dikasih kopi, gimana apa yang bisa saya bantu itu loh. Aduh Pak, gimana ya Pak? Saya kemarin kok gini. Oh nggak apa-apa Pak. Namanya kita itu kan namanya usaha Pak, pasti ini. Ayo apa yang bisa saya bantu? Begitu. Namanya leader itu kan namanya ngasih solusi, solutif gitu loh. Kayak siapa namanya? Yang di viral-viral itu. Orang itu ya solutif. Apa namanya lupa saya. Nah, saya lihat penting banget bahwa hari ini harus saja paham bahwa coba Bapak Ibu sekalian mulai milestone-nya. Saya mau jadi platinum kapan? Itu penting di awal. Jadi bermindset besar Bapak sekalian. Saya itu calon orang yang jadi direktur BUMN dengan gaji 300 juta. Oh ya, Bu Tejo. Bu Tejo. Nah, itu saya lihat 300 juta. Meskipun hari ini saya masih di Hong Kong. Meskipun saya hari ini ibu rumah tangga biasa. Kebayang Bu, kalau ibu sekalian dapat 300 juta sebulan, kayak apa tuh? Jadi kalau Jadi kalau ada orang nolak, adik kita nggak mau gabung, saudara kita nggak mau ini, nggak masalah Bu, nggak masalah, no problem. Nanti kalau kita naik Alphard, dia masih naik mobil bututnya itu, menang siapa coba?
Gitu. Maka harus paham how to start-nya. Milestone-nya itu mulainya dari belakang. Kalau saya ceritain dari belakang, dari mulai platinum, mundur ke belakang. Namanya kalau bahasa saya adalah ini, start from the end. Start from the end. Jadi kalau saya itu modelnya gini, kita itu modelnya gini, ini platinum. Untuk jadi platinum, saya butuh 12 jalur ED. Nah, siapa orang-orangnya? Kan begitu. Selalu saya cari. Dari mana carinya? Dari seluruh daftar nama yang ada. Maka besok kita materinya bikin RKH dan bikin daftar nama. Nah, dari seluruh daftar nama yang ada itu siapa yang mau kita ini ajak? Kalau Bapak Ibu sekalian udah punya bonus 5 juta, itu ada, lihatin AVO-nya aja. Nih, bonusnya 5 juta. Ibu mau nggak kayak saya? Berani nggak Bu kayak gitu? 1 juta aja, 1 juta. Bu Diana misalnya gitu. Bonusnya ada 3 juta misalnya gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang bonusnya 1 juta. Bu, saya di HR ini Bu punya 1 juta rupiah penghasilan setiap bulan tambahan. Saya masih di rumah. Ibu tahu kan saya di rumah kan? Saya di rumah. Ini saya dari HR ini dapat 1 juta. Ibu mau nggak saya kayak gini? Kayak saya. Yang ditawarin, yakin sama saya, 10 orang yang kita tawarin, hanya 1 yang mau. Benar? Dan kita nggak nyari banyak. Kita minimal cari 12 orang yang siap komitmen bersama kita. Ingat, tahu Bill Gates? Kenal Bill Gates? Orang yang pernah jadi orang terkaya di dunia. Hartanya itu ratusan triliun, misalnya. Bayangin, ratusan triliun. Itu Bill Gates itu, di awal-awal mulai bisnisnya, dia menawarkan ke 1.200 orang bisnisnya. 900-nya itu ketolak. Nah, ini hebatnya Bill Gates. Ditolak 9 kali itu nggak baper, nggak nangis gitu loh. Sebagian mitra itu kan ada yang ditolak baru sekali udah langsung nangis. Ya Pak, gimana saya sukses Pak? Adik saya aja nggak masuk. Saya ulang kembali. Bapak Ibu sekalian tahu yang punya Transkop, Pak Khalil Tanjung? Tahu. Beliau adalah orang nomor 7 di Indonesia paling terkaya. Kaya banget. Pertanyaannya, kenal nggak dengan adiknya? Kenal nggak dengan kakaknya? Lalu pertanyaannya adalah, adik dan kakaknya itu kira-kira zaman dahulu ketika beliau merintis bisnis, diajak nggak? Diajak, tapi nggak mau. Nah, jadi nggak usah baper, Bu. Kalau adik kita nggak mau, saudara kita nggak mau, ya itu orang kaya aja pasti begitu kan? Ya biasa aja gitu, nggak usah baper. Yang mau aja diajak. Dari 900 orang nolak itu, ada 300 yang oke. Dari 300 orang itu yang gabung, hanya 120-an orang yang dia mulai aktif. Dari itu 80-nya orang menjadi mulai sangat semangat. Tinggal 35 orang yang solid begitu. Dari 35 orang itu yang bertahan 11 orang. Dari 1.200 orang itu, Bu, yang bertahan jadi tim solid 11 orang. Tapi yang luar biasa sekalian, 11 orang itulah yang menjadikan Bill Gates jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Jadi kalau Anda hari ini pengen punya mitra 12 jalur, ya harus siap memprospek 1.200 orang. Dan yakin sama percaya, 80%-nya nolak habis-habis. Begitu tawarin nolak. Hanya 2 aja rata-rata, yang satunya masih bingung nanya, yang satu langsung accept. Pertanyaannya buat kalian, siapa Anda hari ini memprospek, mem-PCA, merekrut orang 900 ketolak? Siap? Siap. Hah? Ya Pak. Kalau siap, udah nggak lagi namanya baper, Bu. Ngeluh, nggak sukses Pak. Mentornya susah Pak. Ini Pak, begitu. Ingat saya lihat ini bisnis siapa? Bisnis saya. Saya. Kalau Bapak Ibu sekalian kerja di kantor pakai rapi, kenapa di hari ini nggak rapi? Meskipun bisa gitu loh. Makanya Bapak sekalian saya ingatkan bahwa kalau Anda PCA boleh dengan kondisi apapun. PCA itu beda apapun. Tapi kalau Anda mau prospek bisnis, tolong usahakan dengan tampilan terbaik. Beda prospek, beda PCA. Ingat, PCA itu adalah bagian dari prospek. Bahasa saya adalah PCA itu adalah mencari orang yang nanti mau kita prospek.
mau kita rekrut. Nah, rekrutmen prospek itu dalam rangka untuk apa? Ngajak orang itu gabung dalam bisnis kita. Saya ulang-ulang kembali misalnya, Kalau saya punya outlet Robani misalnya, outlet Robani. Saya bosnya Robani. Atau Anda bosnya Robani. Kira-kira kalau ketemu sama orang yang belum dikenal, Anda tawarkan kerudung atau gamis Robani, atau Anda tawarkan untuk buka toko? Kerudungnya dulu. Produknya dulu. Oke. Kalau Anda pengen melebarkan sayap, buka cabang baru lagi, siapa yang mau Anda ajak? Pelanggan. Keluarga dulu. Saudara, keluarga kan begitu. Nah, kenapa Anda nggak lakukan di HNI? Maka ketika hari ini misalnya Anda ajak orang produknya. Ini bagus Bu, cobain produknya begitu. Nah, ketika mereka jadi customer kita, loyal dengan kita, dekat dengan kita, maka kita prospecting, kita itu presentasi. Hebatnya Biza ini supaya mereka itu mau buka cabang di tempat mereka. Kan begitu kondisinya, konsep bisnis begitu. Iya, betul. Makanya jangan semua diajak bisnis, Bu, belum tentu. Kalau orang belum kenal dengan saya, Bu, belum kenal dengan saya, itu rata-rata ngeremehin banget. Ya namanya anak saya, anak muda begitu loh. Apalagi tampilan saya itu kan nggak kayak gini terus setiap hari. Ini kan jas ini keluar hanya pas training aja. Ini juga baju ini bukan saya beli, dibeliin. Ingat waktu ada awarding kemarin tahun lalu? Nah, ini dress code MC, dibeliin sama Bu Rini gitu loh. Kalau saya beli sendiri maneman, Bu, mahal soalnya. Nah, kalau hari biasa itu kan saya pakai kaos oblong, celana ngatung rata-rata gitu kan. Kadang-kadang celananya udah celana gunung, udah sangat dekil begitu. Orang nggak tahu. Jadi maka wajar mereka ngeremehin kita. Tapi kalau saya cita produk, itu enak. Bule, jenengan pas mari jereng itu apa gatal-gatal gitu loh. Oh, belum. Pengalaman saya kalau gatal-gatal bule kasih ini loh, propolis, dipotong terus olesin di situ. Katanya insya Allah sembuh. Ada yang kemarin di pesantren bisnis itu, pesantren Tibu Nabawi. Nanya, Pak, ini tetangga saya anak usia setahun udah disuntik insulin. Ya Allah, Bu, kok bisa, Bu? Anak kecil disuntik insulin. Ya Allah, sedih saya. Ada lagi, Pak, tetangga saya 4 tahun disuntik insulin. Anak kecil 4 tahun disuntik insulin. Coba. Serem nggak, Bu? Serem. Kalau kita nggak berubah, Anda punya cucu, punya anak sampai kena begitu, naudzubillah, jangan sampai. Saya bilang, ibu waktu hamil ngapain itu loh. Kalau kita tiap hari minumnya kopi sevel, minumnya biskuit, spirulina, gamat, pegagan dan sebagainya, kira-kira sehat nggak kita? Sehat. Anak kita sehat nggak, Bu? Sehat. Nah, kita pengen keluarga orang Indonesia itu sehat semua, maka mulai dari produk. Orang nggak yakin dengan saya, tapi yakin dengan produk, alhamdulillah. Namanya product talk. PCA itu ngomongnya product talk. Tapi kalau masalah prospek, rekrut, langsung pakai mata elang, Bu. Mata elang itu apa? Ngelihat. Ini prospek itu. Makanya dibikin daftar nama dulu. Biar ada target. Nah, besok kita bikin ya. How to start-nya begitu sekalian. Memulainya dari start from the end. Beranikan diri. Nanti saya kasih screenshot-nya, Anda pasang itu, lalu Anda taruh bulannya. Jadi nanti saya kasih screenshot ini, screenshot yang ini. Nanti coba ada print, atau Anda bikin spanduk gitu kecil, lalu tempel di tempat yang banyak orang lihat. Gitu. Lalu tulisin di sini, platinumnya kapan, bulan apa, tahun berapa. Bismillah, begitu. Bismillah. Siap? Siap. Siap. Jadi tiap hari janjikan sama keluarga. Ke ibu, datang ke ibu. Kalau ibu masih ada, kalau nggak ada ibu mertua, sama, itu levelnya sama. Bilang sama ibu, Bu, hari ini saya pengen jadi platinum, tolong doakan. Apa itu platinum, Nak? Ya ibu pokoknya doain saya platinum aja begitu. Oh siap. Insya Allah, Bu, kalau saya jadi platinum, ibu sama saya kita nanti haji produk.
Haji nggak pakai nunggu. Daftar sekarang, berangkat sekarang, begitu. Berapa itu naik hajinya? Satu orang itu sampai 300 jutaan. Kalau kita jadi platinum, kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Maka biarkan ibu kita menagih janjinya. Gimana nak, sudah jadi platinum? Oh belum Bu, kapan kita daftar haji ya gitu loh. Biar nanti jadi motivasi kita gitu loh. Janjikan sama pasangan, sama suami atau sama istri yang punya suami yang bekerja. Abi, kalau udah Umi ya, saya minta izin dan minta restunya. Kalau Umi jadi platinum, nanti Abi saya gaji. Pokoknya di rumah aja. Berapa gaji Abi saya kasih semua. Kita bareng-bareng. Ditutup, Pak. Kenapa Bu? Ada? Halo? Ada yang. Nah, itu pentingnya sekalian. Jadi janjikan itu. Sama kayak saya dulu. Saya lagi lemes itu, istri saya bilang, ya berasnya habis. Baget lagi, berangkat lagi begitu loh. Apa nih ya, katanya mau punya mobil. Oh itu. Oh iya, semangat lagi. Harus ada orang-orang seperti itu sekalian. Maka materi tinggal materi. Motivasi tinggal motivasi. Kalau tidak dikerjakan, tidak ada harganya. Anda mau dimotivasi semua orang sekalian, tapi motivator terhebat adalah diri Anda sendiri. Maka saya lihat di hari itu ada 3 hal yang ada perlu lawan itu. Yang pertama lawan diri sendiri. Me and me. Orang lain bisa kamu itu bodoh, kamu itu jelek, nggak mungkin sukses. Ya, semua orang bisa bilang gitu. Tapi kalau diri kita udah bilang, ya mungkin saya begini ya, saya begini ya. Ingat sekalian, ada buku namanya The Power of Water. The True Miracle of Power of Water. Itu karangan Dr. Masaru Emoto dari Jepang yang jadi mualaf. Beliau meneliti air Zam-Zam, begitu jadikan kristal es jadi bagus luar biasa. Air begini misalnya, air begini, kalau didoai dengan baik, bagus, seger, jadi bagus. Tapi kalau air dia jelek, kotor, dan sebagainya, jadi kotor. Nah, luar biasanya adalah 70% tubuh kita adalah air. Maka kalau tiap hari kita ngomong, saya bodoh, saya ini, saya memang nggak bisa jadi LED, ya jadi itu. Itu namanya self talk tiap pagi. Saya bisa, harus bisa, yakin bisa, begitu kan? Pokoknya harus bisa. Tempel mimpinya di situ. Biar tiap melek ada platinum begitu. Nggak apa-apa Bu, nanti akan gila sama orang. Bu Penny itu sampai mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara apa? Punya mimpi terlalu besar sama kakak itu. Sampai dia sakit-sakit gitu ngejar mimpinya. Tapi kakaknya yang mau masukin ke rumah sakit jiwa hari ini, ketika Bu Penny keluar untuk HS dan sebagainya, beliau siap menjaga anak-anaknya. Karena sekarang Bu Penny jadi luar biasa sekalian. Mentornya Pak Antang Setiawan. Punya BC Cimahi yang dulu pernah sampai BC terbaik di Indonesia. Sebelum digeser oleh BC Batam. Itu Bu Penny. Ya nggak apa-apa misalnya dianggap gila. Karena orang sukses itu siap dikatakan gila. Karena berpikir di luar kebiasaan orang biasa. Siap? Nah, harus lawan diri sendiri. Masa saya sarjana, masa begitu. Kok yo saya masuk begini kayak orang yang nggak punya duit itu harus dilawan diri sendiri. Lawan diri sendiri. Sejatinya antara mimpi dan Anda itu yang menghalangi Anda sendiri. Pikiran sendiri. Namanya me and me. Mental blocknya dihilangkan. Saya hebat, saya keren, saya cakep, saya ganteng, saya cantik, saya soleh, saya kaya, saya dermawan. Terus tiap otak itu ulang supaya reprogramming di otak kita, jadi otak kita itu jadi bagus semua. Positif. Leader. Cari sinyalnya itu, kuatin. Saya nyari leader. Kuatin itu. Jangan kuatin sinyalnya itu. Anti MLM haram, produknya susah. Itu jangan kuatin itu sinyalnya. Saya nyari leader, Pak. Saya leader. Sehingga nanti Allah temukan, ingat, manusia itu magnet dan antena. Mars itu magnet dan antena. Kalau dia memancarkan sinyal gelombang frekuensi yang tepat, maka orang-orang yang berfrekuensi yang tepat itu nyangkut. Gitu. Amin. Yang penting Bapak Ibu sekalian harus tahu
kenapa ada orang datang ke rumah kita nanya alamat. Sedangkan yang lain banyak orang. Jangan-jangan yang nanya alamat ini calon leader saya. Prospek, begitu. Ajak gabung. Kenapa kok adik saya kepikiran sama adik saya? Oh, jangan-jangan adik saya ini calon leader saya, begitu. Kenapa ya kok saya kepikiran dengan teman saya? Oh, jangan-jangan ini calon leader saya, begitu. Semua mindset-nya lah nyari leader. Itu pertama. Yang kedua, kita tuh magnet, sekalian, menarik semua yang satu frekuensi dengan kita. Maka itulah kenapa ana idzal dzanni abibi, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya adalah kalau Bapak Ibu sekalian menarik semua sisi negatif, ya datang negatif semua. Kalau nggak percaya cobain. Karena sudah ada sainsnya, namanya the law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Jadi kalau misalnya hari ini tiap pagi kita motivasi seperti ini, nanti insya Allah setiap hari seharinya full itu semangat terus, benar? Tapi kalau pagi udah ketemu dengan kerjaan rumah, anaknya belum pada bangun, udah mau sekolah, suaminya udah marah-marah karena sepatunya nggak ada, kaos kakinya di mana, kunci di mana, motor ini macam-macam. Wah, kebayang seharian itu. Itu kenapa misalnya pentingnya self talk, bicara positif. Itu kenapa melek matanya itu baca doa kan gitu. Mengambil apa baca doa? Itu dalam rangka untuk apa? Mengambil zone positif luar biasa. Me and me. Yang kedua adalah me and you. Selesaikan sama pasangan. Ada nggak pasangan yang belum ridho, belum ikhlas di HNI? Kalau ada pasangan belum ikhlas di HNI, tanya ke beliau. Tanya ke beliau, kenapa Umi belum ikhlas dengan saya? Dengan HNI. Ya saya takut nanti kalau kamu di HNI malah tambah repot. Kasihan, kamu itu kan perempuan, saya kan tahu kamu sakit-sakitan, nanti kalau keluar tambah capek masalah sakit, saya repot gitu. Oh, itu masalahnya toh, gitu. Tanya. Karena biasa para suami itu nggak ngizinin istrinya aktif di HNI, gara otaknya bilang bahwa MLM itu nggak akan sukses, satu. Yang kedua, nanti istri saya malah tambah repot. Maka kata kuncinya adalah misalnya kalau ini saya pengen izin biar saya mau menambah penghasilan dari HNI. Gitu. Izin. Bu Evi Dahlia itu saya lihat, Bu Evi Dahlia itu beliau naik motor PCA, rantai putus. Apa yang dilakukan misalnya? Nggak nyari bengkel, ambil handphone, telepon suaminya. Abi nggak ridho ya sama Umi. Oh, kenapa? Kok rantainya putus? Enggak kok, ikhlas. Oh gitu. Makasih ya, Bi. Telepon ibunya. Ibu nggak ridho ya. Jadi setiap hari misalnya, setiap hari ketika mau prospek, mau HS, mau PCA, mau apapun dikerjakan sama Bu Evi Dahlia itu beliau selalu izin sama suami sama ibunya. Nah, saya coba tiru. Saya kalau mau ke daerah, mau HS, saya mampir dulu ke rumah ibu saya. Gitu. Mau kemana? Mau ke Pekalongan. Izin ya, doain ya Bu ya, sukses ya. Ya cium tangan gitu kan. Oh, itu saya doa sambil nangis doanya. Benar. Nah, kalau orang tua kita itu doain sambil nangis sekalian, kan doa orang tua ke anak itu kan makbul. Izin sama suami. Pak, suami saya belum belum ngizinin. Nah, caranya bikin kopi, Bu. Jangan kasih cyanida, Bu ya. Jangan kasih cyanida. Bikin kopi, diaduk itu diselawatin, gitu loh. Minta sama yang punya hati. Kenapa? Yang punya hati suami itu bukan ibu. Gitu loh. Yang punya hati suami itu bukan bapak, istri ya. Tapi siapa? Yang punya hati Allah Subhanahu wa taala. Minta sama yang punya hati. Maka selesaikan me and you-nya siapa? Sama siapa? Adik, ipar, kakak, semua selesaiin. Duduk ngobrol. Selesaiin, Pak. Sama mitra, sama mentor selesaiin. Maka kata kuncinya sekalian, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta maaf sama mentornya. Minta maaf sama mitranya. Perbaiki tiga hal itu. Hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, hubungan sama mentor, sama hubungan sama mitra. Kalau mentornya udah ikhlas, udah ridho, udah doain, mitranya udah semangat, insya Allah bisa lihat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala udah meridhoi, selesai itu. Yang ketiga lah, me and HNI. Nah, kalau me HNI saya lihat, apa yang di HNI itu membuat Anda nggak semangat? Apakah karena MLM-nya? Apakah karena jualannya? Apakah karena rekrutnya? Supaya ya nggak itu, tulis, tanyakan ke mentor. Nah, salah satunya ini di sini, di kelas bisnis ini. Gitu. Paham saja ya?
Itu selesai dulu, me and me-nya, me and you-nya, sama me and HNI. Tulis hal-hal yang menghambat. Saya dulu lama nggak jadi LED gara-gara apa? Karena saya masalah dengan me and me. Saya orang kampung, nggak punya duit. Ya dapat bonus 5 juta ya, dapat bonus 2 juta ya alhamdulillah begitu loh. Nggak pernah megang uang 10 juta itu nggak pernah. Ngebayangin aja nggak bisa. Bayangin. Ada orang yang ngebayangin punya penghasilan 10 juta nggak kebayang saya. Kayak berat, ngebayangin aja nggak pernah. Makanya kenapa ada beberapa mentor itu minta sama mitranya datang ketika busy mau belanja. Duitnya banyak, sekopok begitu. Nih, Bu, Ibu rasakan. Pegang nih duit 100 juta. Oh, ternyata sedikit ya? Oh, 100 juta itu nggak banyak ya? Ketika kita bilang sedikit, kecil, oh saya bisa pasti. Gitu. Berapa banyak hari ini misalnya orang nggak pengen punya mobil, kenapa? Jarang naik mobil. Coba kalau udah sering naik mobil, pasti pengen punya mobil. Benar? Itu kenapa misalnya penghasilan kita itu ditentukan oleh 10 orang. 10 orang yang jadi teman kita. Jadi kalau Anda punya 10 teman, itu semua di total penghasilannya, di rata-rata itulah penghasilan kita. Itu. Paham ya? Maka bertemanlah dengan orang baik. Dan insya Allah bisa lihat, insya Allah di HI ini banyak banget orang baiknya. Bertemanlah dengan Ustaz TF, bertemanlah dengan Bu Murniatun, bertemanlah dengan Bu Ramini, Mbak Juli, semua LED hebat-hebat itu. Dengan mentor baik sekalian, dengan Bu Sumrah dan sebagainya. Berteman. Berteman baik, yang insya Allah nanti motivasinya dapat. Minimal kalau berteman mereka itu bilang, mobil TDS berapa harganya? Oh murah kok. Kita murah ya gitu loh. Jadi ada motivasi lebih. Maka bisa lihat how to start-nya adalah bagaimana hari ini kita mulai bisnis itu mulai dari mindset ya. Start from your mindset gitu. Nah, hijrah produk gabung HNI hadir home sharing. 3 itu kan. Hijrah produk gabung HNI hadir home sharing. Jadi sekalian pakai secukupnya, kita sebanyak-banyaknya. Ini simulasinya. Jadi kalau ada simulasinya itu tiap bulan 200 poin aja, mitra itu 200 poin dan setiap bulan itu selama 15 bulan kemudian total bonusnya adalah sekitar 1,8 juta. 1.080.000. Cuma pakai. Maka saya bilang ke kalian, sampai kapan Bu Anda mau pakai sabun itu terus ya Bu, itu murah ya murah tapi Ibu nggak pernah bisa jadi orang kaya kalau pakai itu. Tapi kalau Ibu pakai HRI, Ibu pakai aja tiap hari sabunnya, odolnya, deterjennya, setiap hari pakai aja. 1 tahun kemudian minimal bisa dapat 1 juta. Pakai tok nggak jualan. Pakai aja. Bahkan sampai levelnya adalah kalau jadi stokis, jadi DC, AC gitu loh. Itu kalau produk nggak dijual, masalah nggak? Ada stokis, produknya itu nggak dijual, di rumah aja 5 juta. Masalah nggak Bu? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tidak. Makanya bahasa lian, saya bilang bahwa kalau saya ngajak orang dari stokis itu, sekalian, itu saya bilang bahwa Bu, daripada uang Ibu itu nabung di bank, uang 5 juta itu Bapak Ibu sekalian nabung di bank, 5 juta tabung di bank, kira-kira dapat berapa? Bagi hasilnya. 3.000, 10.000. Paling 10.000 toh? 10.000 potong Iya. admin habis Pak, malah nombok. Habis. Admin 12.000. Nah, Iya. kan nombok kan? Apalagi begini ya, penting. Nilai uang itu di Indonesia itu setiap 4 tahun dia berkurang 50% nilainya. Karena kenapa? Inflasi, benar? Inflasinya 12%. Jadi artinya adalah kalau Bapak Ibu sekalian gajinya naik setiap tahun, sejatinya itu bukan naik, menyesuaikan. Suara saya terdengar ya? Oke, ini Bu Linda Mora nanya, suara hilang katanya. Terdengar, Pak. Oke. Inflasi, artinya begini sekalian. Dulu 50.000 itu buat ibu-ibu gede apa kecil? Gede banget. Banget. Pak Nurdin saya tanya nih, Pak Nurdin kan senior saya nih. Dulu awal kerja tahun kapan Pak? Awal masuk jadi pegawai. 2003. 2003. Sama dengan saya dong. Ya. Berapa gajinya?
Pertama masuk 675.000. Kok sama Pak? Saya di ASA juga 600 lah. Ya kan standar itu, standar ini. Standar ya. Ya. Dulu gajinya 600.000 sebulan, itu gede banget itu. Coba sekarang ada orang gaji 600.000, gimana? Ibu-ibu kalau dikasih uang sama suaminya, nih 16.000 rupiah buat sebulan, kira gimana? Nggak cukup. Istri saya bilang gini, kalau dikasih segitu, udah kamu yang masak, kamu yang belanja. Saya kan kalau tiap pagi itu nemenin istri belanja di tukang sayur pakai kolbak gitu ya. Itu ibu-ibu yang lain pada liatin aja. Ini kalau yang belanja suaminya gitu ya. Saya lihat itu, karena saya pengen observasi. Sekali belanja ternyata ya Allah, 100.000 rupiah itu sekarang nggak ada apa-apanya itu. 100.000 nggak ada apa-apanya. Sehari. Ya kayak uang 100.000 hari ini udah ada apa-apanya, Bu. Anak sekarang aja ada uang gopean itu di rumah, nggak ada diambil itu. Coba. Ada nggak? Ditinggalin itu. Dikasih uang jajan 2.000. Dia kok cuma 2.000 doang itu. 2.000 doang itu. Sekarang naik masuk ke toilet aja 2.000. Kita pakai mobil dikasih 2.000, ini tiketnya 5.000 gitu. Dikasih 10.000, terima kasih ya bos ya, nggak dikembaliin gitu. Jadi artinya adalah uang itu kalau ditabung di bank artinya dia apa, Bu? Artinya dia malah justru turun. Menyusut. Maka kalau dalam konsep investasi ya, investasi itu ada 3, Bu. Begini. Kayak 3 jari begini. 3 jari begitu. Nah, yang membuatnya naik terus nilainya stabil turun. Kalau misalnya Anda mau menyimpan uang dalam bentuknya uang, maka siap-siap nilainya akan turun terus. Misalnya contoh deposito. Ada deposito 1 miliar, jebret 1 miliar. 15 tahun kemudian bisa jadi 1 miliar itu nggak ada artinya itu. 1 juta. Apalagi sebentar lagi ada numerera apa? Alah. Pokoknya apa? Bukan. Apa namanya? Jadi nol itu mau dihilangin gitu loh. Kayak contoh begini, ada orang Eropa datang ke standnya HRI. Dia nanya, berapa harga mustika dada? Harganya 180.000. Dia kaget, astagfirullah, kaget itu. Kenapa? Kalau Eropa itu kan 1 euro, 2 euro, 3 euro, begitu. 170.000. Oh, 170.000 ya? K sekarang, 170K. Oh, gitu. Mohon maaf, saya lupa ya harga mustika dada. Nah, maka kalau nyimpen dalam bentuknya uang, itu pasti turun terus. Turun. Maka saran saya adalah jangan nabung. Nabung jangan bentuk dalam uang. Nabung jangan bentuk uang. Contoh nabung haji. Berangkat 20 tahun kemudian. Itu 20 tahun kemudian biaya haji naiknya udah berkali-kali lipat. Benar. Jadi kalau Bapak Ibu nabung uang, sebenarnya uang itu adalah nyusut terus. Dan yang parah lagi adalah kalau nabung uang itu dipakai buat apa, Bu? Tahu kalau Ibu nabung uang di bank? Dipakai buat modalin bisnis pengusaha. Kita nih, Bu, UMKM datang mau minjem uang di bank, itu susahnya ya, Bu. Tapi kalau pengusaha-pengusaha besar itu dipinjemin malah. Ada kawan saya itu, leader ini juga. Dia telepon bank, aduh mohon maaf nih saya mau store uang tapi nggak bisa ke sana. Iya Pak, siap, saya datang ke sana, begitu. Kita kalau store aja ngantri, itu ada pengusaha itu yang kalau mau store itu banknya sendiri datang ke rumah. Maka kalau Bapak sekalian, daripada uangnya dipakai untuk modalin bisnis orang-orang gede, ya udah kaya, mending kita buat modal. Sepakat? Nah, kalau investasi yang stabil itu, kalau Anda beli tanah atau Anda simpan uang dalam bentuknya dinar atau logam mulia. Waktu zaman Rasul itu, kita beli kambing 1 dinar. Sampai sekarang, 1 dinar. Sampai punya cucu, 1 dinar. Makanya saya diajarin, kalau mau naik haji, mendingan uang itu diubah menjadi emas. Jadi kalau misalnya mau haji itu, dia stabil harga emasnya. Dan untungnya di Jawa itu banyak emas-emas ya.
Gede-gede lagi, 80 kilo, 70 Iya. kilo. Hmm. Mas Nurdin. Oh, kalau Pak Nurdin bukan Mas gitu loh. Abang Nurdin. Bang, saya yang punya bank, Yang itu bang. Nurdin. Bang Iya, Nurdin. masih menang bang sama emas. Nah, kalau investasi yang akan terus meningkat adalah investasi di sektor real, sektor nyata, Bu. Nyata. Apa itu sekalian? Kita lihat di era hari ini, di era era abad 21, yang paling menjanjikan bisa apa, Bu? Tahu nggak? MLM. Bukan MLM ya, sektornya, bukan sistemnya itu. Kamar mandi Harbo. Put. Kesehatan, makanan. Kesehatan, Herbal. food and beverage. Ya, Food and beverage. Ya, Nah, pertanyaan sekalian, ini masuk nggak? masuk. Masuk banget. Maka kalau ibu sekalian punya uang 20 juta sampai 50 juta, saran terbaik saya adalah investasikan di sini. Buka DC, buka AC. Kalau AC perlu ED dulu. Iya. Kalau belum ED belum bisa gitu ya. Iya. Minimal ada jadi stokis dulu aja. Orang baru kan kalau tawarkan pasti stokis. Boleh nggak Pak stokis 50 juta? Boleh. Boleh, justru malah bagus kalau ada stokis 50 juta Iya. itu keren banget. Kenapa? Orang semakin banyak yang belajar ke situ karena produknya lengkap. Oh, boleh ya Pak? Boleh, Bang. Boleh banget. Kan minimal 5 juta. Ya. Makanya kalau nawarin stokis itu 20 juta dulu gitu. Dapatnya 5 juta masih oke, gitu loh. Gitu ya. Jadi sekalian, kalau Anda misalnya jadi stokis yang 20 juta aja, 20 juta. 20 juta. Lalu datang produk. Saran terbaik saya lah produk itu produk yang harian kita pakai. Yang kita butuhkan. Jangan buru-buru Anda itu ngajari mitra produk-produk obat. Ginestrak, Diabestrak. Saya aja kalau ditanya, Pak, kalau Ginestrak itu isinya apa aja, Pak? Bingung saya jawabnya. Asli, benar, asli. Karena kita itu edukasinya adalah tidak harus hafal produk. Yang penting itulah kuasai pasar. Tidak harus kuasai produk, tapi kuasai pasar. Pasar, oke. Maka saya lihat, beli yang produk harian kita butuhkan. Sabun butuh? Butuh. Odol butuh? Butuh. Deterjen butuh? Butuh. Kopi? Butuh. Susu? Butuh. Siang malam. Minyak gosok? Butuh. Pampers? Susu anak? Punya bayi. Semua butuh kan? Nah, itu beli. Termasuk buat obat kita. Misalnya suplemen. Terus on, Harumi. Jangan lupa Bu, terus on, Harumi. Dia mustika darah itu wajib ada di rumah gitu loh. Itu soalnya dia harmonisasi suami istri ya gitu. Nah, belanja itu dalam jumlah 20 juta. Nah, oke, arahnya. Lalu saya lihat ketika dapat branding, ingat branding itu biar tetangga kita nggak nanya-nanya, maka sebaiknya diundang tetangga kita ngapain? Selamatan, kenduri, atau bahasanya lah soft launching. Wah, yes. Cuma kalau bahasa orang kampung, ayo Bu, saya undang soft launching, selamatan, ayo, bayangin selamatan. Ada loh, Pak Rafiq Hananto itu meresmikan stokis di Jakarta, Bu, yang diundang tuh Pak Camat, Pak Bupati, pakai teratak, pakai bunuh pita loh. Wah, keren. Coba kalau begitu kan keren banget. Yang datang itu kira-kira rata-rata 100 orang lah, 100 orang, pejabat semua. Lalu masuk ke stokis kita. Lihat produk kita. Kira-kira saya tanya hari ini, yang datang banyak orang itu kira-kira mereka pada beli nggak? Beli. Mereka pada punya kartu diskon nggak? Harus punya. Nah, itulah yang harusnya kita kerjakan pada mitra kita yang buka stokis, buka DC, buka soft launching. Nanti kita mentor yang meresmikan, gitu loh. Kalau stokis itu kita resmikan, Bu, maka kalau kita resmikan dia harus pakainya rapi. Namanya juga leader kan gitu. Kalau belum punya mobil minimal naik Grab lah gitu lah. Iya. Sekarang ada keren. Naik Grab yang eksekutif, yang modal dikit lah gitu loh. Datang, oh selamat datang Bu Mentor, silakan. Ini Bapak saya kenalkan, ini mentor saya di HRD, Bu. Ini beliau adalah satu-satunya leader HRD di perumahan beliau, begitu. Ya memang nomor satu kan leadernya. Nah, launching. Nanti yang cerita tentang halal mat adalah
mentornya. Jadi mitra kita yang baru gabung jadi DC, nggak tahu dia. Apa yang kita kerjakan? Beliau cuma bilang sama orang-orang, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di rumah saya. Terima kasih sudah hadir di sini. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu sekalian, pertama silaturahim, yang kedua tasyakuran. Nah, karena kami sekeluarga membuka halal mart namanya. Bisnis berkeluarga kami itu halal mart. Apa itu halal mart Bapak Ibu sekalian? Ya nanti akan dijelaskan oleh mentor saya, Bu Sumrah gitu. Beliau adalah, jangan lupa diidentifikasi. Beliau adalah salah satu halal mart terbaik di perumahan beliau. Omset beliau sudah ratusan juta Bapak sekalian. Ya memang benar kan di sini ratusan juta gitu, setahun gitu ya. Nah, ini akan bercerita tentang halal mart dari Syawal sekalian. Kita akan persilahkan Bu Sumrah untuk bercerita. Nah, ketika itu kita bilang sama mitra kita, kalau saya cerita, saya ngomong, tolong jangan pergi. Jangan kabur, jangan malah nyiapin kue, nyiapin ini, nyiapin itu. Satu itu. Yang kedua, jangan kalau ngundang mentor yang suruh ngomong mentor langsung. Udah Pak, mulai aja, mulai. Ya dikenalin dulu. Dikenalin dulu, diedukasi. Maka ajarkan mitra itu edifikasi. Gitu. Ngomong dulu sambil mitra kita baca ngomong. Kalau misalnya yang datang 20 orang tetangganya, lalu mentornya ngomong tentang halal mart misalnya, kira-kira pada belanja nggak? Pada beli nggak? Pada daftar nggak? Nah, maka dengan begitu, mitra kita yang baru stokis punya harapan besar. Oh, alhamdulillah ya, saya ternyata laris produknya. Di hari pertama launching itu habis semua produknya. Atau ada laku, kan seneng. Orang bisnis itu di awal-awal tidak mengukur hasil, tapi dia ada pergerakan. Pembeli. Ada pasarnya. Nah, setelah launching, misalnya soft launching, jangan lupa kalau launching itu ada namanya buku daftar tamu, nama, nomor telepon, supaya bisa di follow up. Nah, ketika udah selamatan, saya nggak mau ngejain bingung gimana, punya etalase, nggak usah mikir. Itu ada lemari kaca yang isinya itu gelas, piring nggak kepake, bulukan itu ganti semua. Turunin semua, masih kardus, ganti produk begitu. Taruh di ruang tamu. Lalu undang sebanyak-banyaknya teman, saudara mampir ke rumah kita. Ayo mampir, main ke rumah kita dong, kangen nih, kapan main ke rumah kita. Begitu masuk ruang tamu, duduk, mau minum apa? Ada kopi, ada susu, ada teh. Siapin itu semua ada di ruang tamu kita. Ada dispensernya atau termosnya, ada kopi, ada susu, ada teh. Jadi dia milih mau kopi Sevel, kopi HC, ada EGM atau teh Centella. Begitu loh. Gulanya pakai madu. Kira-kira kalau ada tamu datang ke situ closing nggak Bu? Mudah banget nggak sih Bu sebenarnya? Mudah. Mudah banget sebenarnya. Mudah. Nah, ketika orang datang ke rumah kita, semua datang pasti nanya kok. Saya datang ke mitra kita, saya datang ke mitra saya. Dia jual itu toples. Ada tempat minum itu, yang wear itu. Dia lihat, ini kayaknya bagus buat anak saya. Saya beli, karena apa? Ada barangnya. Nah, ketika itu terjadi repeat order, maka terjadi pertumbuhan, itu uang itu berputar. Benar? Kalau 20 juta itu jadi 6.000 poin, kalau kita stokis, kali 11%. Berapa dapatnya? 6.000 poin sama dengan 6 juta rupiah. Karena satu poin sama dengan 1.000 rupiah. 6 juta kali 11%. 660.000. Coba Bu. Uang Bapak Ibu sekalian, 20 juta masih ada dalam bentuk produk. Aman, sentosa, nggak hilang. Nggak akan hilang Bu. Satu botol HMS pun nggak akan hilang. Kecuali diambil sama suami Ibu nggak ngomong gitu loh. Benar? Nah, 6.000 rupiah ini kan bagi hasilnya Bu. Kebayang itu. Kalau uang itu 20 juta nganggur di mana? Nganggur di bank, apain? Nah, Ibu dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Orang sudah mulai berhijrah kepada produk yang lebih halal. Sepakat? Menarik, Bu? Sepakat, menarik. Nah, kalau ini Bapak Ibu sekalian dapat segini, kalau Anda cerita ke teman-teman, saudara, daripada uang nganggur di bank mah, mending jadi stokis kayak saya. Stokis saya ini lumayan. Udah begitu ada orang nggak kenal datang ke rumah kita, ketok-ketok, Assalamualaikum Bu.
Kenapa Bu? Saya mau beli mustika dara, mau beli ini, ada Bu? Ada, silakan Bu. Ibu siapa Bu? Oh saya Bu Karnawati. Dari mana? Dari Tangerang. Saya lagi ada main ke Bogor Ibu. Nah, itu saya lihat ada di Gandoang itu ada stokis Ibu, Bu Sumpra ya. Saya belajar sini. Oh gitu. Saya mau beli mustika dara, kopi Sevel. Ini nomor ID saya. Langsung dibayar. Ditawar nggak Bu? Ibu perlu promosi nggak? Enggak, udah tahu. Itu yang hebatnya Bu. Jadi 6.000 poin itu kalau dibeli sama mitra orang lain kita dapat 660.000. Kalau dibeli sama mitra kita sendiri, Ibu dapat omset grup 6.000 poin. Lumayan bonusnya sekitar 600 sampai juta. Coba. Kalau Ibu daripada 20 juta nganggur, ayo. Nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Saking-sakingnya nggak ada yang beli, misalnya gitu. Saking-sakingnya nggak ada beli. Kita kan pasti beli produk sendiri toh. Sabun beli sendiri, odol beli sendiri, tapi dibayar. Dari mana bayar Bu? Dari jatah bulanan. Ingat. Ini yang tadi buat stokis itu kan 20 juta itu dia diambil dari uang tabungan kita, uang simpanan. Nah, yang jatah bulan itu kan diambil dari jatah tiap bulan, benar? Jadi kalau jatah setiap bulan itu beli di kita ada 1 juta rupiah sampai 2 juta, Bu, sampai 2 juta, itu ya harusnya balik lagi ke sini. Sehingga setiap hari itu produk itu berputar. Kalau kayak gitu terus kira-kira itu balik nggak uangnya? Balik. Nambah nggak uangnya? Nambah nantinya. Nambah. Loh, itu kan sederhana, Bu. Iya. Jadi paham ya? Insya Allah paham. Jadi itulah hebatnya HNI, Bu. Hebatnya HNI. Ya Allah, Bu. Nggak perlu ilmu-ilmu hebat-hebat ya di HNI. Yang penting paham. Paham. Nah, kalau Bapak sekalian cerita ini kepada seluruh mitra Bapak sekalian, kira-kira gimana? Mantul. Itulah pentingnya ada kelas-kelas begini, Bu. Tak terasa sudah mau jam 7. Ya. 10 menit. Amat Pak. Kayaknya nggak berasa. Nggak berasa. Ya kan udah jam 7 Bu. Ini kopi saya aja sampai dingin loh, belum saya minum. Itu loh. Dari sahabat sekalian, nanti saya kasih rekamannya. Dan semoga bisa segera diaplikasikan. Saya kasih screenshot materinya. Yang terpenting Bapak sekalian, how to start, segera dimulai. Engine startnya dimulai. Ya, 6 langkah mulai bisnisnya akan saya share nanti. Silakan nanti bisa dioprek-oprek dan semoga bermanfaat. Mohon maaf sekalian, waktu juga lah yang misalnya kita. Saya pengen berlama-lama Bu sekalian, tapi ya waktu juga ya. Dan misalnya kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun. Sama-sama Bu. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan.
kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam, ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam, ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami.